Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini badal maghrib sampai nanti isya kita akan melanjutkan pembahasan akidah dan manhaj dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Lalu setelah itu kita akan melanjutkan dengan fikih Syafi'i dari At-Tazhib fi Adillah Matan Al-Ghaya wa Takrib. Kali ini kita lihat kelanjutan dari pembahasan Imam Al-Muzani. Beliau menyinggung di sini tentang masalah setelah penciptaan Adam lalu dikaitkan dengan masalah surga. Bahwasanya kita masuk surga itu juga sudah dengan takdir Allah. Kita lihat di sini pembahasan dari beliau. Monggo dibaca. Akidah dari Imam Al-Muzani, masuk surga dengan takdir Allah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan lahum bi a'maliha bi masyiatihi amiluna bi qudratihi wa bi iradatihi yang pulun." Kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Orang-orang yang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendaknya. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Baik, di sini sebutkan summa khalaqa lil jannah. Kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Fahum bi amaliha, orang-orang tersebut dengan amalnya, bimasyiatihi, itu semua karena atau itu semua bersesuaian dengan kehendak Allah. Amiluna bimasyiatihi amilun, mereka berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun, mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Artinya yang kita perbuat sampai nanti kita masuk surga itu semua dengan takdir Allah, tidak lepas dari takdirnya. Nah, kita sekarang pelajari beberapa poin di sini. Yang pertama, yang menjadi penduduk surga sudah ditetapkan. Artinya sudah ditakdirkan. Kita lihat ada penjelasan dari hadis yang bicarakan tentang hal ini. Allah telah menciptakan menetapkan dari keturunan Adam siapakah yang menjadi penduduk surga. Dari Muslim bin Yasar Al-Juhani, Umar bin Khattab pernah ditanya mengenai ayat wa akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan inilah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabbmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini." Lisan Allah, Quran surat Al-A'raf ayat 172. Baik, di sini sebutkan dari Muslim bin Yasar Al-Juhani, Umar bin Khattab pernah ditanya mengenai ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka,
dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Lalu mengatakan, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Lalu disebutkan, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah. Nah, lalu Umar bin Khattab berkata, Umar bin Al-Khattab berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya mengenai ayat tersebut. Beliau menjawab, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa Adama summa masaha dhahruhu biyamihi fastakhraja minhu dzurriyyah faqala khalaqtu haula'i lil jannati wa bi'amali ahli al-jannah ya'malun thumma masaha dhahruhu fastakhraja minhu dzurriyyah faqala khalaqtu haula'i lin-nas فبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله Ya Rasulullah, يا رسول الله يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله به النار. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, lalu mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, lalu mengeluarkan darinya sejumlah keturunannya. Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk dimasukkan ke dalam surga dengan amal penduduk surga. Dan mereka pun mengamalkannya. Kemudian Allah mengusap punggungnya lagi, lalu mengeluarkannya dari sejumlah keturunannya. Dan Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk neraka dengan amalan penduduk neraka. Dan mereka pun mengamalkannya. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa gunanya beramal? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menciptakan seseorang hamba untuk surga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga, hingga ia mati dalam keadaan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Lalu ia dimasukkan ke dalam surga dengan amalan tersebut. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka hingga ia mati dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka, lalu ia dimasukkan ke dalam neraka dengan amalan tersebut. Baik, hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, dan Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Kalau kita lihat dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya, seolah kita dicipta terus dipaksa untuk lakukan amalan penduduk surga, lantas masuk surga. Kemudian kita dipaksa untuk jadi penduduk neraka, dibuat amal kita dengan amalan penduduk neraka, kemudian nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Yang jelas untuk ini perlu dikompromikan dengan hadis yang lainnya. Maka pembahasan berikut nanti membantu kita ditetapkan demikian, artinya ditakdirkan seperti itu, bukan berarti tidak perlu beramal. Nah, kuncinya pada poin berikut ini. Dibacakan lagi. Bukan berarti tidak perlu beramal. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Suraqah bin Malik bin Jushum datang dan berkata, wahai Rasulullah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang agama kami, seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Untuk apakah kita beramal hari ini? Apakah itu terjadi pada hal-hal yang pena telah kering dan takdir yang berjalan, ataukah untuk yang akan datang? Beliau SAW menjawab, bahkan pada hal-hal yang dengannya pena telah kering dan takdir yang berjalan. Ia bertanya, lalu apa gunanya beramal? Beliau SAW bersabda, beramallah kalian karena masing-masing dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Nah, di sini lihat masih disuruh beramal. Padahal tadi takdir sudah ditetapkan. I'malu fakullun muyassarun.
Beramallah, setiap kita itu akan dimudahkan untuk takdirnya masing-masing. Dan ingat, kalau disuruh beramal berarti takdir ini cuma Allah simpan, ya, artinya tidak ada satupun makhluk tahu tentang takdirnya masing-masing. Maka itu jadi rahasia bagi Allah. Tugas kita, kata Nabi SAW tadi, i'malu, beramal saja. Gak usah mikir takdirmu bagaimana. Entah masuk penduduk surga ataupun masuk penduduk neraka, kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Maka penjelasan tadi itu adalah ilmu bagi Allah. Allah tahu nih, si A ini sifatnya bagaimana nanti di dunia. Karena tidak mungkin ilmu Allah baru datang belakangan, nggak mungkin. Ilmu Allah itu sudah sejak dulu ada. Kalau baru datang belakangan malah suatu kesalahan fatal. Maka ilmu sudah ada dulu. Allah tahu nih si A amalannya kayak gini nanti di dunia. Amalannya kayak gitu ya atas kemauannya sendiri. Dia disuruh beramal ya itu sudah amalannya. Itulah keinginannya, itulah ikhtiarnya, itulah pilihannya. Karena kita nggak tahu takdir kita. Sehingga orang nggak boleh di sini dengan hadis ini langsung ya sudahlah saya pasrah saja nanti. Entah masuk neraka, entah masuk surga, nggak bisa. Tetap disuruh beramal. Ada lagi hadis di bawahnya dari Imran. Dari Imran ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, lantas untuk apa orang-orang yang beramal melakukan amalan mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang dimudahkan menuju jalan penciptaannya. Nah, di sini dikatakan, wahai Rasulullah, fima ya'malul amilun. Terus apa manfaatnya wahai Rasulullah? Kita disuruh beramal lagi. Wong takdir kita sudah tahu. Apa manfaatnya kita disuruh beramal? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita nanti akan dimudahkan menuju jalan penciptaannya. Maksudnya takdirnya ini bagaimana, dimudahkan untuk itu. Namun urusan takdir ini kita nggak perlu tahu. Pokoknya beramal saja. Kalau memang dia itu jadi penduduk surga, akan dimudahkan pada jalan-jalan menuju surga dan seterusnya. Terus dikuatkan lagi dengan riwayat berikutnya. Dan inilah yang dipahami para sahabat dan tabi'in sebagaimana riwayat berikut. Dari Abul Aswad Ad-Du'ali ia berkata, Imran bin Husain pernah berkata kepadaku, apa pendapatmu tentang amalan yang dikerjakan orang hari ini dan jerih payah mereka? Apakah itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan untuk mereka dan sesuatu yang telah ditentukan takdirnya sebelumnya? Ataukah itu pada sesuatu yang akan mereka hadapi dari ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka dan hujah tegak untuk mereka? Aku menjawab, bahkan sesuatu yang telah ditetapkan dan diputuskan untuk mereka. Ia berkata, bukankah itu satu kezaliman? Abul Aswad berkata, aku pun sangat terkejut karenanya. Lalu aku pun berkata, kullu syai'in khalqullahi wa milku yadihi la yus'alu amma yaf'al. Fa terus la yus'alu. Fa itu untuk masuk ke ayat. Fala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Kekuasaan berada di tangannya. Dia tidak ditanya tentang perbuatannya, akan tetapi merekalah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Ia Imran bin Husain berkata kepadaku, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya aku tidak bermaksud dengan pertanyaanku kepadamu itu kecuali memahamkan akalmu. Sesungguhnya ada dua orang laki-laki dari Muzainah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang amalan yang dikerjakan orang hari ini dan jerih payah mereka? Apakah itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan untuk mereka dan sesuatu yang telah ditentukan takdirnya sebelumnya? Ataukah itu pada sesuatu yang akan mereka hadapi dari ajaran yang dibawa Nabi mereka dan hujah tegak untuk mereka? Beliau SAW bersabda, tidak, bahkan telah ditetapkan dan diputuskan untuk mereka. Pembenaran hal itu ada dalam kitabullah Azza wa Jalla dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, di sini dikatakan ini kisah dari tabi'in.
dipahami oleh sahabat dan tabi'in. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada situ Imran bin Husain pernah berkata kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, apa pendapatmu tentang amalan yang dikerjakan orang hari ini dan jerih payah mereka? Apakah itu merupakan takdir untuk mereka dan sesuatu yang telah ditentukan takdirnya sebelumnya? Artinya ini apakah ini amal manusia itu sudah jadi takdir? Allah sudah tahu sebelumnya. Ataukah itu pada sesuatu yang akan mereka hadapi dari ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka dan hujah tegak untuk mereka? Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, bahkan sesuatu yang telah ditetapkan dan diputuskan untuk mereka. Berarti sudah ada di sini. Artinya takdir sudah ada. Ia berkata, bukankah itu kezoliman? Artinya kok kita dipaksa gitu? Maka Abul Aswad berkata, aku pun sangat terkejut karenanya. Lalu aku berkata, kullu syai'in khalqullah. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah. Wa milku yadihi, dan berada di tangannya. Fala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maka janganlah dia tidak ditanya tentang perbuatannya, yaitu Allah tidaklah ditanya tentang perbuatan Allah. Kok Allah berbuat ini, kok tetapkan yang ini masuk surga, kok ini tetapkan ini masuk neraka. Wa hum yus'alun. Namun manusia itu yang ditanya. Maka dari sisi Allah yang berbuat, kita nggak usah mikir-mikir seperti itu, mikir takdir bagaimana. Namun kita mikirkan diri kita masing-masing. Ya, kita nanti akan ditanya, ini umur sekian habis untuk apa? Amal solehnya mana? Maksiatnya ini siap untuk tanggung jawab ataukah tidak? Terus Imran bin Husain berkata, semoga Allah merahmatimu, yaitu merahmati Abul Aswad Ad-Du'ali. Sesungguhnya aku tidak bermaksud dengan pertanyaanku kepadamu itu kecuali memahamkan akalmu. Sungguhnya ada dua orang laki-laki dari Muzainah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tanya pada Rasul, sama seperti kasusnya tadi Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, sama seperti pertanyaan tadi. Ditanya, wahai Rasul, apa pendapatmu tentang amalan yang dikerjakan orang hari ini dan jerih payah mereka? Apakah itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan untuk mereka dan sesuatu yang telah ditentukan takdirnya sebelumnya, ataukah itu pada sesuatu yang akan mereka hadapi dari ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka dan hujjah tegak untuk mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la bal syai'un qudiya alaihim wa madha fihim wa tasdiqu dzalik fi kitabillahi azza wa jalla wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tidak, bahkan yang telah ditetapkan dan diputuskan untuk mereka. Berarti semua sudah jadi takdir. Surga dan neraka bagi kita juga sudah ditentukan takdirnya. Namun itu sudah Allah tahu, untuk kita tidak tahu. Pembenaran hal itu ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Surat Asy-Syams ayat 7-8. Lihat lagi bahasan di bawahnya, masuk surga itu dengan kehendak Allah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, orang-orang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendaknya. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Maksudnya, setiap orang tetap beramal, namun hal itu sudah masuk dalam masyiah kehendak Allah yang sudah terlaksana, yaitu kehendak kauniyah dan kehendak syariah. Artinya itu sudah jadi ketetapan Allah dan Allah cintai ketika mereka masuk surga. Masuk surga tadi atas kuasa dan kehendaknya, kehendak Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Quran surah At-Takwir ayat 29. Dari Syekh Muhammad bin Umar Salim Basmul. Syekh Muhammad bin Umar Salim Basmul hafizallah berkata, adapun penduduk surga, merekalah yang beramal dan ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud oleh Imam Al-Muzani, amalan penduduk surga dilakukan atas kehendak mereka sendiri. Namun kehendak mereka tidaklah keluar dari kehendak Allah. Amalan mereka tidaklah keluar pula dari ilmu Allah. Tidaklah keluar pula dari catatan takdir dari Lauhul Mahfuz. Tidaklah keluar pula dari kitab yang telah Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk. Baik. Berarti kesimpulan dari perkataan Syekh Muhammad bin Umar Salim Basmul,
kesimpulannya manusia tetap beramal. Dan manusia punya keinginan atau pilihan untuk beramal. Namun pilihan ini tidak bisa lepas dari takdir Allah. Nggak mungkin keluar dari kehendak Allah. Jadi manusia ya beramal. Dia baru tahu itu jadi takdir Allah, ketetapan Allah ketika sudah terjadi. Ketika belum terjadi maka belum. Ya, ketika belum terjadi, ya kejadian ini, musibah ini belum terjadi, dia belum tahu itu kalau itu takdir. Maka dia cuma berbuat. Kemudian kalau terjadi baru tahu, oh ini takdirnya. Ini apa yang dia perbuat sesuai dengan takdir Allah. Maka demikian juga untuk masuk surga, berarti manusia punya keinginan dulu, punya pilihan dulu. Namun pilihan ini nanti sesuai dengan takdir Allah pula. Ketika dia masuk surga baru dia tahu, oh keputusannya seperti ini. Allah memutuskan dia untuk masuk surga. Maka dia tahu, oh ini takdirnya seperti ini. Sebelum ini dia tidak tahu takdirnya apakah masuk surga ataukah tidak. Jadi berarti kesimpulannya adalah manusia cuma beramal saja. Dan keputusannya nanti Allah yang tentukan nanti untuk masuk surga ataukah tidak masuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan tentang akidah masuk surga dengan takdir Allah.